Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ibu-ibu Aisyah yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Antara lain adalah kenikmatan iman dan kenikmatan sehat. Sampai hari ini, hari yang ke-18 di bulan Ramadan ini, kita masih diberi kesempatan melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Pemirsa forum ini yang berbahagia, kita pingin waktu kita di bulan Ramadan ini tidak ada yang sia-sia. Tapi kita juga tidak sanggup sepanjang hari dan sepanjang malam sholat atau tadarus terus. Nah, terus bagaimana caranya? Biar kita tetap dapat pahala ibadah, tapi kita tidak harus selalu dalam keadaan bersusah payah dan capek. Intinya, pingin ibadah yang ringan, tapi pahala besar. Apa yang harus kita lakukan? Ada banyak hadis Nabi tentang ibadah yang ringan, tapi nilai pahalanya besar. Salah satunya kata Rasulullah, kalimatan khafifatan alal lisan taqilatan fil mizan habibatan ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan dengan lisan. Khafifatan ala lisan, ringan banget diucapkan dengan lisan. Tapi thaqilatan fil mizan, berat di dalam timbangan kebaikan. Nanti pas kita dibangkitkan di padang mahsyar, lagi dihisab timbangan kebaikan keburukan, dia akan sangat berat, lebih berat daripada gunung Uhud. Habibatan ilar rahman, dan Allah suka sekali dengan kalimat ini. Coba bayangkan pemirsa, ringan diucapkan, berat timbangan kebaikannya, dan Allah suka sekali dengan ucapan tersebut. Kalimat apa sih? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kira-kira berapa detik untuk mengucapkan kalimat ini? Coba saya hitung. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kurang lebih 5 detik. Tapi pahalanya besar sekali. Allah suka sekali dengan kalimat itu. Maka ayo, kalau kita sedang capek di bulan Ramadan, haus, lapar, lemes, ngantuk, ucapkan satu kali saja. Tidak usah banyak-banyak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu pahalanya besar, pahalanya dahsyat. Tidak usah beberapa kali, satu kali saja. Apalagi kalau bisa sampai 3 kali, 5 kali, 10 kali, setelah itu santai. Pahalanya luar biasa. Itu termasuk di antara ibadah ringan, tapi
Terus apalagi ibadah ringan pahalanya besar. Caranya kalau kita dapat konten yang baik, misalnya konten ibadah, konten motivasi, konten agama, atau konten seperti ini, seperti sekarang ini, kita ajak teman-teman lain. Teman-teman kita nanti akan mengajak lagi yang lain sampai akhirnya bergulir jadi banyak. Misal 10, 20, atau sampai 100 orang yang tidak kita sadari. Terus pahalanya bagaimana ketika mereka nonton konten-konten kebaikan? Maka mereka akan mendapatkan pahala mencari ilmu. Pahala yang sama mengalir untuk kita yang mengajak mereka pertama kali. Mencari ilmu, mengamalkan, mengajak, mencari ilmu, mengamalkan, mengajak, pahala mereka semuanya diakumulasi, mengalir kepada kita. Padahal kita cuma ngajak 1 orang atau 1 kali. Itu amalan disebut dengan mandala ala khair. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, dia dapat mendapatkan kebaikan yang sama dari orang yang mengikutinya. Man sanna fil islami sunatan hasanah. Siapa yang mencontohkan dalam Islam satu contoh yang baik, dia dapat pahala dari orang yang meniru kebaikannya tersebut. Jadi ada 2 ini minimal, amalan yang ringan tapi berpahala besar. Untuk mengisi waktu-waktu jeda, waktu-waktu break di siang atau malam-malam Ramadan, pertama ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sehingga kita dapat 3 kebaikan. Pertama, kita akan merasa santai tapi sudah beribadah. Kedua, timbangan kebaikan kita akan sangat berat hanya dengan 1 kali ucapan itu. Ketiga, Allah akan cinta kepada kita karena ucapan itu. Kemudian yang berikutnya, tadi amalan yang ringan adalah ajaklah orang kepada kebaikan. Hanya dengan mengajak dia untuk mendengar 1 nasihat yang baik, maka kita sudah mendapatkan kebaikan dari dia dan dari orang yang nanti dia ajak berikutnya. Apalagi kalau di dalamnya ada bacaan Al-Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Kita yang ngajak, kita dapat pahala dari dia. Apalagi kalau nanti dia mengajak yang lain atau dia amalkan ayat itu, lebih dahsyat lagi. Makanya jangan malas untuk mengajak teman kita, supaya semakin banyak orang yang mendekat kepada Allah. Dan ketika mereka mendekat kepada Allah, jalannya lewat kita, maka Allah tidak akan salah menilai. Allah pasti akan berikan semuanya kebaikan mereka untuk yang pertama kali mengajak. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.